Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil praktikum dengan menggunakan aplikasi PET dengan materi efek fotolistrik. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Elina Hafizah, MPD, dan anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri sebagai moderator, Kevin Antonan Sarunai, terus ada Lisa Rianti, Nuril Hilma, Rahayu Ningsi, dan Syahrini Mukherjee. Media yang kita gunakan yaitu adalah Physics Education Technology atau simulasi PET. Materi yang kami dapatkan yaitu efek fotolistrik. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama deskripsi media efek fotolistrik, yang kedua penjelasan materi efek fotolistrik menggunakan simulasi PET, yang ketiga kelebihan media yang digunakan, dan keempat kekurangan media yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek fotolistrik pada percobaan di PET Colorado. Pertama-tama, pastikan kalian sudah mendownload PET Colorado dan bisa membuka untuk percobaan efek fotolistrik. Ketika sudah tampil seperti ini, perlulah kalian ketahui dulu apa-apa saja yang terdapat dalam efek fotolistrik. Yang di sebelah sini terdapat sasaran atau bahan yang akan kita gunakan. Bahannya ada natrium, seng, tembaga, platinum, kalsium, dan lainnya. Kemudian terdapat grafik. Grafik yang pertama yaitu arus dengan tegangan baterai. Di sini untuk mengetahui hubungan antara arus dengan tegangan listrik. Kemudian yang kedua, terdapat grafik arus dengan intensitas cahaya. Di sini untuk mengetahui hubungan arus dengan intensitas cahaya. Kemudian pada grafik yang ketiga yaitu energi elektron dengan frekuensi cahaya. Pada grafik ini juga akan diketahui hubungan antara energi elektron dengan frekuensi cahaya. Kemudian pada di sebelah sini terdapat intensitas. Intensitas ini dapat diubah sesuai yang kita inginkan. Ingin menjadikan percobaan berapa. Terus di sini di bawahnya yang warna-warni ini merupakan warna dari gelombang. Nah, di sini juga terdapat digeser-geser sesuai yang diinginkan ketika praktikum nantinya. Dari warna ini akan ditembakkan ke dalam katoda. Di sebelah sini dinamakan dengan katoda, dan di sebelah sini, sebelah kanan dinamakan dengan lempeng anoda. Ketika cahaya ditembakkan ke dalam lempeng katoda, maka butiran-butiran nantinya akan keluar, kemudian melalui ke sini, dan nanti akan diketahui berapa arusnya. Di sini merupakan baterai. Baterai untuk menampung energi listrik yang dihasilkan dari pantulan intensitas dan gelombang cahaya pada lempeng anoda dan katoda. Itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara praktikum secara online menggunakan PET simulation. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, apa aja sih isinya di sini? Kalian tentunya pasti sudah tahu ya. Saya akan ulang sedikit penjelasan dari teman saya, yaitu bahannya. Bahannya itu ada 5. Silahkan kalian pilih bahannya itu yang mana.
Tapi di percobaan kali ini saya akan mencoba sodium saja. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita naikkan intensitas cahayanya dulu. Oke, kita sudah naikkan guys. Nah, kita ulang lagi sedikit, kembali lagi supaya kita mengetahui. Oke, ini tidak ada elektron yang keluar ya guys. Coba kalau misalnya kita naikkan intensitas cahayanya. Nah, bisa dilihat elektronnya semakin banyak keluar. Semakin tinggi intensitas yang diberikan pada katoda elektron, semakin banyak keluar. Mengingatkan lagi, ini adalah katoda yang bernilai negatif, sedangkan ini anoda yang bernilai positif. Nah, artinya dari gambar yang kita lihat ini, energi yang diberikan kepada katoda dapat menyebabkan keluarnya elektron. Seperti kita ketahui, katoda bernilai negatif dan anoda bernilai positif. Elektron bergerak akibat cahaya ini yang diberikan kepada katoda, yaitu katoda yang bernilai negatif ke anoda yang bernilai positif. Dapat juga terlihat dari praktikum ini bahwa adanya medan listrik, yaitu terlihat arah elektron dari negatif ke positif. Nah, pada percobaan ini kita juga bisa melihat dari grafik-grafik, yaitu yang ini. Oke, kita centang dulu yang ini. Oke, sudah. Nah, ini adalah grafik arus dengan tegangan baterai. Oke, mari kita coba. Sebelumnya, mari kita naikkan tegangan baterainya ke arah kanan. Klik arah kanan. Oke, itu yang bola merahnya sudah jalan ya. Bisa dilihat saat kita menaikkan tegangan baterai, maka dapat disimpulkan bahwa arus memiliki hubungan antara tegangan baterai, yaitu semakin besar tegangan baterai, arusnya juga semakin besar. Ini arah arus guys, jadi coba kita turunkan lagi. Nah, arusnya juga turun. Tuh. Oke, kita normalkan lagi guys. Oh no. Oke, sudah normal. Sekarang kita akan melihat hubungan arus dengan intensitas cahaya. Dicontreng yang ini. Nah, ininya kita turunkan ya cahayanya. Misalnya 40. Oke. Kita naikkan lagi intensitas cahayanya. Nah, tuh. Bergerak kan bola hijaunya. Maka semakin besar intensitas cahaya, arus juga semakin besar, dibuktikan dengan semakin banyak elektron yang terlepas. Nih, kan di awal tadi sudah kita lihat ya, proses banyaknya elektron terlepas dari katoda yang bernilai negatif ke anoda yang bernilai positif. Oke, mari kita coba lagi yang ketiga, yaitu hubungan antara energi elektron dengan frekuensi cahaya.
Yang pertama kita lakukan untuk mengetahui hubungan ini adalah kita naikkan tegangan baterainya. Nah, itu tegangan baterainya sudah tinggi ya. Kita lihat dari frekuensinya apakah voltajenya bergerak. No, dia tidak bergerak sama sekali. Itu artinya semakin besar tegangan baterai tidak berpengaruh pada elektron. Hal ini tidak ada hubungan antara energi elektron dengan frekuensi cahaya. Nah, dari praktikum ini kita bisa simpulkan nih bahwa tegangan baterai berpengaruh terhadap arus yang menunjukkan grafik kesebandingan di mana semakin tegangan baterai mengarah ke positif maka arus semakin besar. Dan intensitas cahaya pada percobaan ini mempengaruhi kuat arus dari rangkaian. Terus energi kinetik dipengaruhi oleh frekuensi cahaya. Semakin besar frekuensi, maka energi kinetik juga semakin meningkat. Intensitas cahaya menyebabkan kenaikan nilai potensial, penghenti, dan besar energi maksimum fotoelektron. Hal ini membuktikan bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang. Lalu, kenaikan frekuensi cahaya menyebabkan kenaikan nilai potensial, penghenti, dan energi maksimum fotoelektron. Hal ini membuktikan bahwa cahaya berperilaku sebagai partikel. Dengan demikian, percobaan dengan menggunakan program PET dapat membuktikan nilai tetapan Planck dengan baik dan dapat menunjukkan bahwa energi kinetik fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya. Untuk itu, media PET ini dapat digunakan sebagai salah satu cara meningkatkan keterampilan proses dalam mengajar fisika. Nah, jadi ini cocok sekali untuk kita yang saat ini pandemi menggunakan praktikum online dengan PET simulation. Itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kelebihan dari aplikasi PET yang pertama, dapat mendorong penyelidikan ilmiah, yang kedua menyediakan interaktivitas, yang ketiga membuat sesuatu yang tak terlihat menjadi bisa terlihat, yang keempat menampilkan beberapa representasi seperti gerakan objek, angka, grafik, dan lain-lain. Kemudian yang kelima menggunakan koneksi dengan dunia nyata, yang keenam memberikan pengguna bimbingan implisit dalam eksplorasinya, yang ketujuh membuat simulasi yang fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai situasi pendidikan. Pada materi efek fotolistrik sendiri, pembelajaran tentang efek fotolistrik yang biasanya abstrak dapat dimunculkan dalam animasi yang mudah digunakan dan mudah dipahami oleh siswa. Siswa dapat mengubah variabel-variabel bebas seperti intensitas foton, frekuensi foton, logam target, dan tegangan. Siswa dapat mengamati bagaimana reaksi elektron yang loncat dari logam pada peristiwa efek fotolistrik. Bahkan siswa dapat melihat jumlah elektron dan membandingkan kecepatan elektron yang keluar dari logam dan perlakuan mengubah variabel-variabel bebas tersebut. Dengan adanya aplikasi PET simulation, guru dapat membelajarkan materi yang bersifat abstrak menjadi materi yang dapat dilihat fenomenanya langsung melalui animasi berbasis komputer. Aplikasi PET simulation sendiri membantu guru menjadi media pembelajaran yang dapat dipadukan dalam beberapa pendekatan pembelajaran, seperti yang diutarakan Perkins dan kawan-kawan tahun 2006 yang dimuat yakni simulasi PET dirancang untuk mendukung pembelajaran dengan pendekatan interaktif, mengikuti pendekatan konstruktivisme, membuat model eksplisit dari sesuatu yang tidak dapat dilihat atau akses secara langsung, atau fenomena yang tidak dapat kita lihat secara langsung, dan menuntut siswa menjadi produktif dalam pembelajarannya.
Manfaat dari aplikasi PET sendiri itu yang pertama dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang prinsip-prinsip dasar fisika, yang kedua mampu meningkatkan hasil belajar siswa, dan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai teori berdasarkan pengamatan fisik melalui simulasi. Kekurangan aplikasi PET. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran berbantuan laboratorium virtual bergantung pada kemandirian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, akses untuk melaksanakan kegiatan laboratorium virtual bergantung pada jumlah fasilitas komputer yang disediakan sekolah. Misalnya, jumlah komputer di laboratorium banyak, maka percobaan akan berjalan lancar. Akan tetapi, apabila ketersediaan komputer lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta didik, menyebabkan peserta didik harus bergantian dalam melaksanakan percobaan penggunaan PET sehingga memakan waktu lama. Yang ketiga, siswa dapat merasa jenuh jika kurang memahami tentang penggunaan komputer, sehingga dapat menimbulkan respon yang pasif untuk melaksanakan percobaan virtual. Pembelajaran menggunakan PET simulation juga memiliki kekurangan, salah satunya yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pelaksanaannya di kelas, seperti penelitian yang telah dilakukan Indriani Lucy tahun 2016 menunjukkan bahwa pembelajaran fisika menggunakan simulasi PET memerlukan waktu atau jam pelajaran yang cukup lama. Jadi perlu tambahan jam pelajaran agar ketertarikan siswa terhadap pembelajaran menggunakan simulasi PET menjadi lebih optimal. Cukup sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.